Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar lagi materi yang menarik banget dan di sini kita akan bahas materi fitur konversi yaitu apa teman-teman? Voucher toko saya. Nah, voucher toko saya ini sebenarnya kalau saya sharing bersama teman-teman seller lainnya, teman-teman banyak seller, rata-rata itu semua sudah pernah menggunakan voucher toko saya. Tetapi ketika saya cek, ternyata saat penggunaannya itu ada banyak malahan teman-teman yang kurang tepat ya teman-teman untuk penggunaan voucher toko saya ini. Nah teman-teman, gimana sih cara penggunaan voucher toko saya yang tepat? Nah, menurut saya itu ada penggunaannya teman-teman yang tepat dan nanti saya akan sharing. Nah, di sini teman-teman sebelum ke sana, di sini saya akan bawa teman-teman dulu semua ke shopee.co.id ya. Nah, di sini kita akan cek nih toko-toko mana saja yang menggunakan diskon ya atau voucher ya, voucher diskon. Nah, di sini hampir semua ya ketika kita ketikkan sepatu anak. Nah, di sini semua diskon 7.000, 20%, 20%, 20%. Banyak ya diskonnya, teman-teman. Nah, di sini hampir semua toko ini semua pada kuning. Nah, 4.000, 5.000, 3.000, bahkan ada yang 20.000, teman-teman. Nah, artinya semua seller di sini pada menggunakan diskon voucher toko ini. Nah, terus kita cek ya. Nah, dalam pengaplikasiannya biasanya itu ya kurang tepat teman-teman ya. Terus yang tepat seperti apa? Nah, kita akan praktek ya sekarang. Nah, saya akan bawa teman-teman ke materi sedikit di sini. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara meningkatkan GMP. GMP itu adalah omset ya. Nah, ini GMP itu adalah omset. Nah, omset di toko kita itu bisa ditingkatkan dengan tiga metrik ini: traffic, konversi, dan pendapatan per pembeli. Begitupun omset kita bisa kita dongkrak teman-teman dengan salah satu fitur yang namanya voucher diskon ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman bisa membuat voucher ini teman-teman untuk meningkatkan traffic. Kemudian voucher untuk meningkatkan konversi dan voucher untuk meningkatkan pendapatan per pembeli. Teman-teman jangan khawatir ya ketika nanti teman-teman membuat banyak sekali voucher, nanti aduh gimana nih Mas Agung, saya buat 10 voucher, apakah semuanya pas diklaim itu semuanya bisa digunakan? Tidak teman-teman. Jadi ketika mereka klaim 10 voucher, maka mereka akan hanya bisa menggunakan satu voucher saja. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Teman-teman pernah lihat ya kenapa banyak toko itu membuat voucher banyak banget. Nah mereka nggak khawatir karena mereka udah pada tahu teman-teman. Jadi kita itu hanya bisa menggunakan satu voucher kalau kita sebagai konsumen ya kayak gitu. Nah gimana cara membuatnya teman-teman? Nah di sini triknya teman-teman. Nah di sini kita buat voucher sebagai penarik traffic. Nah kalau membuat voucher sebagai penarik traffic teman-teman, nah di sini jadi kita harus cari tahu dulu teman-teman pendapatan per pembeli. Nah ini ya. Nah, kalau omset itu kan dibentuk dari tiga metrik ini, traffic, konversi, dan pendapatan per pembeli. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, pendapatan per pembeli di toko kita itu selama 30 hari terakhir berapa. Nah ini, selama 30 hari terakhir berapa. Caranya gimana? Saya akan bawa teman-teman ke dashboard ya, selama 30 hari terakhir. Nah di sini teman-teman, penjualan per pesanannya, ini 30 hari terakhir ya, penjualan per pesanannya teman-teman di sini 159.464. Oke, kita catat ya. Nah, ini penjualan per pesanannya. Kita cek di sini, kita tulis ya. Nah, berarti penjualan per pesanannya berapa? 159. Ini ya, 464. Ini penjualan per pesanannya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, terus cara buatnya gimana? Voucher traffic ini. Nah, voucher traffic ini, teman-teman, harus di bawah pendapatan per pembeli ini. Apa yang di bawah? Minimal belanjanya. Jadi nanti kan kita buat minimal belanja. Minimal belanja. Nah, jadi kalau traffic itu voucher traffic ya, voucher traffic itu harus di bawah pendapatan per pembeli, pendapatan per pembeli. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, jadi minimal belanjanya di bawah pendapatan per pembeli. Misalkan harga produk kita di toko itu 150, ya kita minimal belanjanya itu jangan minimal belanjanya ketika membuat voucher traffic ini jangan 150, misalkan minimal belanja 100, nanti dapat diskon, cuman diskonnya kecil. Nah diskonnya berapa? 1%. Diskonnya 1%. Nah diskonnya 1%, kita hitung 159 dikali 159.464 dikali 1%,
berapa? 1.600 ya, kita bulatkan aja 2.000. Kalau budgetnya ada ya, teman-teman cek. Nah, ini kita bulatkan aja 2.000. Berarti di sini kita buat voucher traffic nanti Rp2.000. Oke. Nah, selanjutnya kita buat nih voucher untuk meningkatkan konversi. Nah, kalau untuk meningkatkan konversi, teman-teman, kita kali 3, teman-teman. Jadi pendapatan per pembeli ini dikali 3. Nah, di sini 159.464 dikali 3. Berapa hasilnya? 4.783. Nah, berarti untuk voucher konversi, nah itu teman-teman diskonnya berapa? 4.783, kita bulatin aja 5.000. Misalkan ya, ini ada budgetnya nih, kita bulatin 5.000. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman. Di sini kita minimal belanjanya cari tahu nih untuk voucher konversi ini. Minimal belanjanya untuk voucher konversi berapa? Nah, kita kalikan 1,59464 dikali, nah ini 1,2 sampai 1,5. Ini rumusnya teman-teman ya. 1,2 sampai 1,5. Nah, kita coba hitung ya teman-teman. Saya pakai kalkulator di sini, atau di sini saya pakai kalkulator online ya. 159464. Kalkulator 159 berapa tadi? 464. 464 dikali tadi berapa rumusnya teman-teman? Dikali pendapatan per pembelinya 1,2 ya. Nah, sampai 1,5 itu bebas. Nah, di sini saya akan contohkan 1,2. Berarti sama dengan berapa? 191.356. Jadi 191.356. Berarti minimal belanjanya berapa? Di sini. 191.356. Nah, misalkan gini ya, teman. 191.356. Oke, benar. Nah, ini. Oke, sudah ya, teman-teman. Nah, kalau untuk voucher traffic tadi apa? Voucher traffic itu minimal belanjanya di bawah harga produk milik kita ya. Misalkan harga produknya di toko kita ini kan nilai pendapatan per pembelinya 159. Ya di bawah itu, teman-teman. Di bawah 159. Nah, kalau voucher konversi ini di atas 159 ini kita kalikan rumusnya 1,2 sampai 1,5. Tadi saya rumusnya itu dikali 1,2 ya, teman-teman. Nah, kalau dikali 1,2 minimal belanjanya nanti kita buat voucher segini. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga itu adalah voucher pendapatan per pembeli. Voucher pendapatan per pembeli. Nah, voucher pendapatan per pembeli ini berapa? Nah, di sini teman-teman, kita sudah hitung juga ya. Nah, 159 dikali 5%. Jadi, diskonnya itu nanti 5%. 5% itu berapa? 7.900. Kita bulatkan 8.000 ya. Tapi kalau teman-teman ada budgetnya ya teman-teman 10.000. Karena ini kan gede ya belanjanya. Nah, belanjanya berapa ya? Kita hitung. Berarti 159 dikali 1,5 ya minimal. Ini 1,5 sampai 2. Nah, kita hitung ya 1,5. Oke, nah berarti ini diganti 1,5 bisa nggak? Satu koma lima. Maka hasilnya 239.196. 239.196 ya. Nah, ini minimal belanjanya. Jadi makin gede teman-teman ya. Nah, ini minimal belanjanya semakin gede, diskonnya pun semakin gede. Nah, ini ya dari yang terkecil, ini untuk traffic, ini untuk konversi, ini untuk pendapatan per pembeli. Nah, ini nominal diskonnya, ini nominal diskon. Kemudian ini minimal belanjanya, ini minimal belanjanya. Nah, kalau traffic itu minimal belanjanya di bawah pendapatan per pembeli ya, di bawah 159. Nah, teman-teman, ini pasti berbeda-beda. Nah, teman-teman makanya nanti dicek pendapatan per pembelinya itu selama 30 hari terakhir berapa. Oke, nah setelah teman-teman tahu rumus ini, kemudian teman-teman nanti aplikasikan untuk membuat voucher. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung praktek nih untuk membuat voucher tersebut. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.